Diizinkan mengambil gambar tanpa menggunakan klip. Dilarang makan, minum, dan merokok di dalam ruangan. Serta mohon kerjasamanya untuk tetap tenang selama pementasan berlangsung. Selamat menyaksikan pentas besar teater Tangga. Aku nggak tanya apa yang ada dalam pikiranmu. Aku kan berapa kali bilang aku melakukannya karena aku yakin aku memahaminya. Aku bisa memahami setelah aku tahu bahwa itu bersetubuh dengan perempuan lain. Apa yang dimaksud dengan perempuan lain? Aku cuma mengenali. Sudah. Sampai kapan kamu akan bertahan dengan membutuhkan ini, Zeno? Apa lagi? Bajingan! Kamu gak akan pernah tahu karena aku menanggung. Jadi, kamu merasa menjadi korban atas keadaan ini? Tapi aku merasa menjadi korban atas kebutuhan yang tak kuat ini. Lama, kamu berhasil. Masih banyak hal lain yang lebih berguna untuk kita tetapkan. Lama, sudah. Separuh kami benar-benar tidak bisa terkontrol. Aku kayak gini karena seperti kami yang bertuhan itu. Aku bilang, aku melakukannya karena aku punya alasan yang jelas. Kamu melakukan ini untuk merasakannya. Kamu benar-benar dipaksa. Bukan kan? Kamu belum terlibat. Bumbunya sudah dingin. Rasaanmu juga. Kita tidak perlu kulkas. Simpan saja semua dalam hatimu. Pasti akan secepatnya berkurang. Tidak. Iya.
Kok bisa ya? Dari jam 5 sore kemarin kita lapar dan keras kepala. Karena keras kepala kita menahan lapar. Karena lapar kita keras kepala. Itu rasa yang pertama. Kita menahan lapar demi menjaga kepala tetap keras. Apa ini cara mati romantis yang kamu bayangkan? Ditemukan mati berdua karena malnutrisi. Sekarang jam 7 pagi. Jalan-jalan pagi di taman mestinya menyenangkan. Jam sibuk begini, kalau kita menyeberangi jalan besar ke taman itu, ada banyak kemungkinan kecelakaan. Bersama-sama mati tertabrak bis lagi jogging mungkin romantis. Iya. Kita bisa berlari-lari santai berkeliling kompleks menyeberang ke taman itu. Menyusuri jalan yang saban hari kita lewati. Menyaksikan pagi datang. Warna-warna yang bermunculan dari beragam pohon dan tembok tetangga bisa amat berarti jika kita tahu sebentar lagi kita akan mati. Lalu di tikungan itu kita akan bertemu dengan Bu Mekar yang suka menjemur cucunya di beranda. Kamu akan mengajak dia ngobrol tentang pagi yang cerah. Dan aku akan diam-diam mendatangi kereta bayinya. Menjelang kematianku, akan kulakukan apa yang selama ini tak berani kulakukan. Melongok pada wajah yang selama ini membuatku merasa berdosa. Mengelus kulitnya yang halus, menghirup nafasnya yang bau susu, dan membalas tatapan matanya yang bulat dan jernih. Pasti akan membuat lubang maha dahsyat di dadaku. Tapi kalau kamu ingin mati, ada baiknya kamu mempersiapkan rongga dada yang lapang, jalan yang cukup lebar untuk membebaskan rasa salahmu. Biarkan dia menangis, agar aku punya alasan untuk menggendongnya. Membayangkan bahwa aku pernah ingin punya bayi. Bayi kita. Setelah itu aku tak berpikir apa-apa lagi. Kita hanya berlari dan berlari. Dan di sanalah kita mendapatkannya. Hantaman telak sebuah bis yang tak sabar. Jam 6:30 pagi. Begitulah seharusnya kita mati. Tapi tidak. Kita hanya ingin duduk berhadapan-hadapan di sini. Sejak kemarin sore. Kelaparan. Dengan begitu kita akan mati secara tidak romantis. Tapi tidak. Semalam aku mau pergi, tapi kamu bilang jangan. Jangan lari dari masalah. Siapa yang lari? Aku cuma mau cari angin, sekalian beli rokok. Terakhir kali kamu pamit beli rokok saat pertengkaran kita. Kamu baru pulang 2 bulan kemudian. Dengan ide gila tentang pekerjaan kau itu.
Nana, sudahlah. Kamu tak mau bikin berantakan. Ini karena aku tidak menemukan konyek. Satu-satunya sahabat di saat seluruh kemungkinan memahamimu tak kudapat. Kamu buang semuanya. Konyek dan kemungkinan-kemungkinan itu. Dengar. Kamu membatalkan makan malam yang sudah dipesan kemarin. Kamu membatalkan momen menyenangkan yang sudah kurancang untuk kita bisa bicara dan berdamai dengan apapun masalah di antara kita. Dengan sebelumnya membakar semua ijazah dan piagamku. Sampai sekarang aku masih tidak habis pikir. Bayangkan tiba-tiba kemarin sore ada asap yang mengepul di belakang rumah. Bagaimana aku tidak pesimis dengan ide makan malam damaimu itu? Kamu justru mengirimkan asap peperangan 2 jam sebelumnya. Ijazahmu itu memang sudah tidak berguna. Aku tahu harapanku sia-sia. Toh kamu tetap akan bertahan dengan pekerjaan yang tidak butuh ijazah itu kan? Aku membakar ijazahmu untuk membantuku berhenti mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Baiklah, sekarang kita hanya butuh cara untuk menghabiskan bubur ini. Dan tidur. Nana, kapan ini berakhir? Seno, kapan ini bermula? Setidaknya aku masih bisa berpikir untuk bikin bubur sialan ini dan tidak meninggalkannya. Sekarang aku perlu sesuatu untuk membantuku bertindak bijaksana. Di mana, Bato? Setidaknya, aku masih bisa mencegah makan malam yang mahal membusuk sia-sia. Aku peringatkan. Jangan beritahu aku tentang apa yang membusuk di sini. Karena sebenarnya kamu tidak mau berhenti bicara. Untuk sekedar duduk, makan, dan mendengarkan. Kamu tahu, segumpal daging itu membusuk sia-sia di septic tank. Susan membungkus gumpalan dagingnya dalam lembaran koran. Jangan mulai lagi. Dan ia memasukkan bungkusan itu dalam kardus sepatu. Lalu ia menguburkannya dengan aman. Tolong. Percayalah, ini akan menolongmu. Tapi sahabatku itu tidak ingin kuburannya hanya berisi sesuatu yang dipaksakan gugur. Itu hanya membuatnya sedih. Dia lalu menanamkan bibit pohon mangga di atasnya agar ada yang tumbuh dan dituai dari tanah laknat itu. Juga semacam kamuflase atas perbuatannya agar orang lain tak curiga. Benar saja, sampai pohon itu tumbuh besar, tak ada yang pernah curiga. Tapi bagi Susan, pohon sialan itu adalah sebagai pengingat atas apa yang ia berbuat. Dan dia menderita. Aku tidak mau begitu. Aku tidak ingin Nana mengingat apapun atas dosa yang kuperbuat. Aku bukan tipe bangsat yang suka bercocok tanam. Aku cuma bangsa. Iya, aku cuma bangsa. Aku punya cara sendiri yang lebih murah dan aman. Kamu tahu. Dan yang paling penting, aku bisa melakukannya sendiri. Tanpa operasi, dengan relatif cepat dan tanpa meninggalkan bekas. Bekas kita. Tidak. Bahkan aku tak sempat melihatnya.
tidak sempat menyalakan lampu kamar mandi. Aku harus segera jongkok di kloset, sebab dia sudah menjejal keluar. Tapi untuk apa juga dilihat? Aku tidak ingin melihat sesuatu yang tak bisa pajak bertengkar. Aku tidak ingin melihat segumpal daging yang sudah tak lagi berdenyut, tak bisa marah, tak bisa menangis, atau mengutuk. Mengutuk kita. Si Totex memang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 7 jam, semua urusan beres. Baiklah. Aku tidak bisa menunggu lama. Ia harus segera keluar. Harus. Sebelum kamu datang. Aku sempat mencoba menadahinya dengan tangan. Tapi aku tak sanggup. Kubiarkan gumpalan licin itu mengucur jatuh dari tanganku yang gemetar. Kurasa itu lebih baik. Aku langsung menggugurnya lenyap dari kloset. Selesai. Oh iya, bagaimana cuaca di sana waktu itu, sayang? Seperti dalam Eropa saja tanya-tanya cuaca. Ayolah, kamu tahu apa yang kutanyakan. Dingin di sana ya? Meskipun dingin, mestinya kamu senang bertemu dengan orang yang mau membelimu dengan harga bagus. Cantik pula. Siapa namanya? Aku lihat foto kalian di Facebook. Asik sekali bermain salju. Kok kamu bisa? Kita kan bukan friends. Kebetulan saja. Aku lihat foto itu lewat akunnya Susan. Rasa aku belum butuh jadi teman Facebook. Belum butuh tapi ngintip. Kasihan ya kamu. Aku betul-betul tidak pernah merasa perlu untuk tahu urusan Facebookmu loh. Oh iya? Ya. Itu kenapa namamu serigala berbulu tangkis? Atau kutu Arya Penangsang? Karena Seno yang sebenarnya gengsi mengakui bahwa dia perlu tahu urusan Facebookku. Kasihan ya kau. Atau jangan-jangan kamu lelaki doyan tante yang heboh itu? Seno. Jadi menurutmu, aku membuat profil samaran untuk berteman denganmu di Facebook? Tolong ya, untuk apa? Ya jawablah untuk apa? Ya akui aku merasa bodoh pinjam akun Susan untuk baca isi wallmu. Tapi itu tidak lebih bodoh dari membuat profil dengan nama palsu kan? Sudah aku bilang, aku tidak membuat profil samaran. Sebenarnya apa masalah kita berteman di Facebook? Kok so big deal? Suami istri yang berteman di Facebook itu suami istri yang tidak bahagia, tapi ingin tampak bahagia. Kita suami istri yang tidak ingin tampak bahagia. Kita tidak berteman di Facebook. Apakah sebenarnya kita bahagia? Kamu dan perempuan Belanda itu, kalian berteman di Facebook dan tampak bahagia. Kalian bukan suami istri. Jadi apa perlunya kalian tampak bahagia seperti itu? Si logismemu ngabur. Aku lupa namanya. Siapa namanya? Apa dia asli Belanda?
benar-benar lapar. Sudah. Makan. Di kamar mandi aku tidak merasakan cuaca. Hanya anjir darah dan dingin daging. Darah daging kita. Kamu tahu, ada yang menggairahkan setiap kali aku berhasil menceritakannya lagi. Kisah tentang kebusukanku ini. Iya. Maksudku seperti ada beban yang lepas. Aku merasa lebih ringan dan bergairah setelah membicarakannya. Ini self terapi. Kamu merasakannya? Kamu yang membuangnya. Tapi Dan bukan aku yang trauma. Lagi pula bukan itu. Dari obrolanmu yang menggairahkan. bangsa, kamu juga terlibat. Kamu tahu apa yang menggairahkan? Pergulatan di atas salji. Asik ya? Nih, dasar lonte! Di mana botolku? Di lemari. Bang tumpukan selimut. Sayang, aku cuma bersanda. Oke, dibutuhkan gairah untuk melakukannya. Tapi itu perkara teknis. Gairah itu pasti dari kesadaran teknis. Dalam pekerjaanku, seks itu mekanis. Oke? Dalam hubungan denganku? Aku mencintaimu. Tapi seks tetap punya urusan mekanisnya. Bohong kalau seks dan cinta dua hal yang saling menyempurnakan. Waktu aku di sini dan kamu di Belanda, kamu juga tidak membalas surat. Itu lebih dekat dari perkara seks atau cinta. Surat cengeng itu. Coba gue ingat. Seno, semoga surat ini tidak jadi salah seperti yang sudah-sudah. Kamu tahu, setiap kali aku terpaksa membacakan sajak keras-keras untuk membantu mahasiswa dan mahasiswiku memahami maknanya, kadang aku grogi dan tak mampu menghayati. Tapi membacakan sajak Sapardi di depan mereka tadi siang, aku begitu terserap dan sepenuhnya berada dalam sajaknya. Oh, kenapa? Sebab aku rasa aku telah membacakan perasaanku sendiri tentang kita. Aku ingat, waktu itu aku tidak grogi. Aku menikmati berbagi. Kamu kelihatan bodoh dengan mangkuk itu. Lalu apa lagi? Oh, ya. Seno, izinkan aku menyampaikan ini.
bukan maksud untuk mengasihani diri atau membuatmu merasa bersalah. Bacalah sajak ini, rasakan aku dari jauh. Aku hanya mencoba mengatasi perasaan kehilangan. Sepanjang mencintaimu masih diperbolehkan Tuhan. Kamu ngarang. Bukan begitu puisiku. Dan bukan begitu caraku melibatkan Tuhan ke dalam urusanku. Iya, kurang lebih. Intinya saya yang itu. Kamu hafal sajak itu saya. Aku ingin mendengarnya. Sekarang, saya ingin tahu apa. Toh kamu sudah memulai dari tadi. Hei! Dengar ya, aku cuma ingin melihat keluargaku bahagia tanpa ada orang ketiga. Jadi tolong, jangan ganggu keluargaku lagi. Itu kalau kamu masih punya perasaan. Bukan dari Susan ya? Iya, kamu dengar ya. Tapi saya bukan Susan. Susan mana? Rumahnya. Ini rumahnya. Saya tidak mungkin salah. Gria Pesona F1 rumah paling ujung dekat gerbang. Sekarang di mana dia? Saya hanya ingin bicara. Salah. Rumahnya di ujungnya satunya lagi. Dekat gerbangnya satunya lagi. Gria Pesona F19. Tapi angka 9-nya sudah lama copot. Anjingnya nakal dan suka menjatuhkan apa saja yang menempel di tembok. Tapi di depan ada Honda Jazz merah. Iya, Ini dia kan? punya dia. Tetapi sendiri pinjam Susan. Kacau ya? Saya bingung. Saya juga. Kalau saya tutup pintu dan saya dulu. Iya maaf, Saya bisa mengerti. Dalam situasi tertentu, terkadang wanita memang merasa perlu untuk bertindak tanpa berpikir. kalau begitu saya maaf. Kenapa kamu biarkan dia tahu rumah Susan? Kita tidak tahu dia akan berbuat nekat apa di sana. Udahlah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Susan di Bandung. Dia sudah tahu istri pacarnya menyuruh seseorang memata-matainya. Mata-mata yang bodoh ternyata. Tapi aku sudah tegaskan padanya. Aku tidak akan melindunginya. Aku tidak pernah setuju pada pilihannya. Sampai mati aku tidak pernah setuju pada perilaku seksual kalian yang anti mainstream itu. Aku tidak yakin kalau perselingkuhan itu selalu salah. Itu kan pendapatmu. Ini pendapatku. Tidak ada salahnya membutuhkan keyakinanmu dengan argumentasi yang masih kamu ragukan. Aku sudah kirim artikel ke emailmu. Sudah kamu baca? Untuk apa? Percaya itu naluriah. Aku percaya yang secara naluriah membuatku merasa aman, nyaman. Ya, kukira kita juga menikah hanya karena alasan itu kan? Kita nyaman dengan ide pernikahan tanpa perlu argumen ilmiah untuk memahami kenapa kita harus menikah. Tentu saja banyak kebodohan terjadi dalam pernikahan ini. Kenapa tidak? Semua makhluk butuh teman dan tempat berlindung. Dunia ini keras dan kita hanya butuh kenyamanan. Dan sekarang aku kehilangan rasa nyamanku karena kamu sudah memutuskan sesuatu tanpa menimbang perasaan. Tapi ya sudah, tak semua hal kamu dipahami. Selama aku masih punya konyek. Cheers. Mabuk tidak menyelesaikan masalah. Ya. Mabuk tidak menyelesaikan masalah. Dan kita tidak punya masalah. Aku cuma sakit hati. Bagimu itu bukan masalah kan?
Setidaknya perempuan itu akan bertemu dengan Coki. Iya, pasti seru. Anjing Susan itu kan galak sekali. Bisa kubayangkan mereka bertengkar. Seharusnya tadi kamu bekali dia dengan semangkuk bubur. Kasihan, sepertinya dia tidak bersenjata. Coki bisa sangat agresif. Aku bilang, anjing itu galak, bukan bodoh. Semangkuk bubur yang di kepala itu hanya untuk kepala yang bebal. Kamu paham kan? Otak bubur. Barangkali konyek memang baik untukmu. Semoga perempuan itu baik-baik saja. Ya, semoga anjing itu baik-baik saja. Tapi bagaimana ya? Menuntut kebahagiaan keluargamu dari orang lain. Seharusnya tidak akan ada orang ketiga kalau dia sendiri dan suaminya beres. Itu tadi bukan istrinya, itu anaknya. Wow, anak super. Ya, kukira wajar dia membela keluarganya. Tapi coba tadi apa yang dia bilang? Aku hanya ingin melihat keluargaku bahagia. Maksudnya, bahwa ketidakbahagiaan keluarganya disebabkan oleh kesalahan lain di luar sana. Pasti mereka berteman di Facebook. Macam serigala, kebun, dan anjing mereka. Happy families are alive. Unhappy family is unhappy in its own way. Berhentilah mengutip Tolstoy, terutama yang itu. Berhentilah mengutip apapun yang tak sungguh-sungguh kau pahami. Oke? Oke? Konyek tidak hanya membuatmu lucu, tapi juga membuatmu benar. Dan itu bukan kutipan. Aku punya sebuah cerita tentang keluarga. Kukarang sendiri. Mungkin yang ini kamu akan suka. Ini adalah cerita tentang keluarga yang benar-benar bahagia. Coba aku tebak. Pasti ini cerita tentang gay Australia yang kawin dengan seekor anak kanguru. Kucing Rusia. Ceritamu memang selalu seksis dan tak berperi kebinatangan. Iya, aku mau dengar. Sebenarnya, ini adalah cerita tentang keluarga kucing Rusia yang sederhana. Tidak ada yang aneh, kecuali tubuh mereka hijau berkilau oleh semacam kutukan. Dan nanti saja ceritanya. Sebelum anak suka tadi datang, di mana percakapan kita, sayang? Puisi siapa? Aku ingin mendengarnya dari mulut. Mau? Tentu. Kau boleh saja masuk. Maaf mengganggu lagi. Pelacur itu tidak ada di rumahnya. Tapi kalau dia pulang, dia bisa pastikan anjingnya yang konyol itu sudah tergantung mati di pagar rumah. Persis seperti angka 9. Tentu saja, rasanya tidak sebanding dengan menggorok leher seorang pelacur. Tapi untuk sementara ini cukuplah. Sekedar sebagai peringatan. Sebenarnya saya tidak mau ikut campur. Tapi tindakan kekerasan yang kamu lakukan itu sudah melanggar hukum. Kamu masuk ke properti orang tanpa izin. Dia mengambil ayah saya tanpa izin. Ayolah, sejak kapan orang dewasa harus minta izin untuk kencan dengan orang dewasa yang lain? Ya, Susan berhubungan seks dengan suami orang. Tapi siapa yang harus kamu bunuh dan siapa yang harus kamu selamatkan? Susan berbuat serong dengan ayahmu dan memperkosanya. Ayahmu yang menginginkannya. Dan ngomong-ngomong, menurut hukum ayahmu yang salah. Karena dia sudah melanggar sumpah pernikahan.
Setan perempuan itu yang menggoda ayah saya. Oh, setan. Betapa lemah iman ayahmu sehingga mudah tergoda oleh setan. Tidak, bukan begitu Idung. Ayahmu yang hebat ternyata lemah iman. Tidak bisa. Dia yang selama ini mengasihi dan mendidikmu untuk selalu kelihatan bahagia. Tidak mungkin setolong itu. Lihatlah, apa yang ia hasilkan. Keluarga yang kelihatan bahagia. Itu sebabnya kamu akan menghukum siapapun yang mengancam upaya kalian untuk selalu kelihatan bahagia. Siapapun penjahat itu, pasti akan kamu gorok lehernya. Kecuali jika penjahatnya adalah ayah kamu sendiri. Bagaimana keluargamu bisa kelihatan bahagia jika salah satu dari kalian menggorok leher yang lain? Dengan logika bodohmu itu, aku setuju. Coki memang pantas untuk mati. Seno, sudahlah. Mbak, maaf, kami capek. Semalam banyak urusan dan belum sempat tidur. Iya, saya paham yang kamu rasakan. Tapi sayangnya tidak semua hal sama seperti yang kita inginkan. Mungkin lebih baik sekarang kamu pergi saja sebelum sapam kompleks menyadari kekacauan yang kamu lakukan. Terserah. Saya tidak menyesal. Sayang, pergilah ke rumah Susan dan minta Sakti membantu mengurus Coki ya. Oke. Aku juga akan beli sesuatu untuk sarapan. Kulkas kosong. Tentu. Kau boleh saja masuk. Masih ada ruang kosong di sela butir-butir darahku. Tak hanya ketika rumahku sepi. Angin hanya menyentuh gorden. Laba-laba mengenyam jari. Dengar tetesan air dari keran yang tak ditutup rapat. Dan jalan sama sekali tak ada orang atau kendaraan lewat. Juga ketika turun hujan, air tempias dari lubang angin. Silokan timbul dan keluar ke pekarangan. Genting bocor dan aku capek menggulung kasur dan mengambil rantai. Tentu, kau boleh saja mengalir di sesela butir-butir darah. Keluar masuk jadi titik jantungku. Menyapa setiap siku tubuhku. Tetapi
Jangan sekali-kali kamu berpura-pura bertanya. Kapan kamu boleh pergi? Atau seenaknya melupakan percintaan ini? Sampai huruf terakhir sajak ini, kaulah yang harus bertanggung jawab atas air mata huruf. Iramanya terjaga, sajak yang manis. Kenapa sekarang aku tidak merasa itu melulu deskripsi suasana yang cengeng? Karena dulu kamu membacanya lewat surat yang mengingatkanmu pada rasa salah saat kamu sedang ereksi karena perempuan lain. Bukan ereksi karena sayang. Tentu saja segala kelukaan kamu anggap cengeng. Sebab kamu sedang membara dengan perempuan itu di sana. Bukan ereksi karena. Aku ereksi untuk siapapun yang membayarku. Aku profesional. That's my job. I get your job. Nana, aku sayang kamu. Waktu itu aku benar-benar merasa bersalah karena harus pergi ke Belanda. Tapi aku tidak mungkin membatalkan perjalananku. Karena semua sudah terjadwal dan pelanggan itu tidak mau digantikan yang lain. Dan kamu, sepertinya kamu mengerti itu. Jadi aku tetap berangkat. Tapi aborsi adalah keputusanmu sendiri. Dan itu pun aku dukung. Aku mendukung apapun keputusanmu. Seluruh kebaikan laki-laki ada padamu. Waktu aku membayangkanmu dulu, aku juga membayangkan bayi yang akan kita besarkan bersama, yang tak sabar ingin memilikinya. Tapi aku tak sanggup menginginkannya lagi. Setelah kamu keluar dari kampus, aku memilih menjadi gigolo. Kalau kamu tidak punya peluang sebagai akademisi, aku bisa paham. Kalau kamu dosen tanggung, aku bisa mengerti keinginanmu waktu itu untuk menimbang pekerjaan lain. Tapi kamu dokter termuda dengan capaian kerja yang membanggakan. Kolega-kolegamu menghormatimu, mahasiswa-mahasiswimu memujamu. Aku menghormati dan memujamu. Sudah. Kita sudah membicarakan ini berulang kali. Aku sudah katakan, kalau kamu masih memandang pilihanku dengan normativisme semacam itu, apa yang kulakukan memang tidak pantas untuk dihormati. Sudah. Kamu tahu apa yang kucemaskan? Itu melanggar hukum. Iya. Menyediakan jasa seksual untuk mendapatkan bayaran atau keuntungan-keuntungan lain itu pelanggaran hukum. Tapi apa yang dimaksud dengan keuntungan-keuntungan lain? Makan malam, cincin kawin, 2 anak, sebuah mobil, garasi. Sayang, hukumnya multi interpretatif. Tapi oke. Itu yang membuatmu cemas bahwa prostitusi ilegal, aborsi juga. Aku tidak melakukan aborsi untuk mencari nafkah. Aku hanya melakukannya sekali, dan itu pun membuatku terus diburu rasa salah sampai sekarang. Tapi kamu
bagaimana kamu bisa tenang melakukan prostitusi, mendapatkan uang dari sana, sementara kamu bisa tertangkap sewaktu-waktu? Mau tidak mau aku akan bekerja di bawah tanah dan berhati-hati jika tak ingin punya masalah. Dan aku melakukan itu dengan baik. Lagi pula, aku berada di level yang tidak terjangkau oleh mereka. Mereka cuma mengurusi pekerja seks jalanan. Sementara, para germo yang mendapatkan keuntungan lebih tinggi, mereka biarkan. Mereka cuma menggerebek hotel-hotel murahan, menangkap pegawai negeri golongan rendah yang selingkuh dengan teman sekantornya. Sementara, para petinggi-petinggi hidung belang juga mereka biarkan. Itu berlaku tidak adil di negeri ini. Bersatulah pelacur-pelacur kota Jakarta. Tidak. Aku menyampaikan ini justru untuk menunjukkan bahwa semata-mata aku bukanlah pelacur kota Jakarta yang dibilang rendah itu. Aku tidak punya alasan seperti yang mereka miliki. Mereka, perempuan-perempuan yang menjadi pekerja seks karena tidak punya pilihan. Seperti halnya buruh pabrik yang menjadi buruh pabrik, mereka miskin kesempatan. Aku setuju jika pekerja seks sebagaimana buruh pabrik atau petani miskin dibela haknya dari eksploitasi industri. Tapi yang terjadi, prostitusi justru dilokalisir sebagai pekerjaan yang merendahkan martabat. Pekerja seks dianggap lebih hina dari yang lain. Ya karena memang berbeda, Seno. Buruh pabrik menjual tenaganya, pelacur menjual dirinya. Oh ya? Diri mana yang disebut pelacur, sayang? Seks itu aktivitas badannya. Seperti buruh pabrik, mereka bekerja dengan tubuhnya, dengan tenaganya. Stigma prostitusi sebagai pekerjaan yang merendahkan martabat semata-mata disebabkan karena ketakutan dan kebencian terhadap seks. Bagaimana dengan Susan? Dia tidak melakukannya demi uang. Tapi bagiku sama saja. Dibayar atau tidak, melacurkan diri itu keliru. Dan Susan sudah membuat seorang suami mengkhianati cintanya pada itu. Iya. Masyarakat beragama memandang seks suatu hal yang tabu. Jadi harus dikunci di balik pintu-pintu tertutup dan disumpah di bawah pernikahan. Maka, perempuan yang melanggar ikatan ini disebut pelacur. Bahkan yang bukan pekerja seks sekalipun. Karena pernikahan menjadikan seks suatu hal yang melekat dengan kesucian, cinta, dan pengabdian. Berhubungan seks diberi nama bercinta, agar seks tidak bisa dilepaskan dari cinta. Menurutku itu indah. Padahal, kamu bisa ketagihan seks sebagaimana kamu ketagihan coklat. Aku bisa memberikan tubuhku atau sebatang Toblerone karena aku mencintaimu dan ingin membuatmu senang. Tapi aku tahu, seks atau coklat bukanlah cinta itu sendiri. Seks dan coklat adalah pengalaman yang konkret dan otonom, yang tidak selalu berkaitan dengan manifestasi cinta. Kenapa kamu tidak berjualan coklat saja? Itulah. Akhirnya pekerja seks menjadi ancaman. Karena kami mengingatkan masyarakat mainstream bahwa sebenarnya tidak ada yang secara inheren merendahkan atau privat tentang seks. Dan bahkan pernikahan bukanlah aturan yang harus. Meskipun banyak orang yang berlindung di bawah pernikahan. Nah, kita sudah membicarakan isi paper yang kukirimkan ke emailmu. Persetan dengan papermu. Aku sudah bilang, keputusanku untuk menikah denganmu itu adalah dorongan naluriah. Sebagai binatang, aku tidak ingin kesepian. Ya, maka aku berlindung dalam pernikahan ini. Aku menginginkan pernikahan kita sebagai ruang intim milik kita sendiri, yang memberi jaminan bahwa kita selalu ada untuk satu sama lain, bahwa aku tidak akan kesepian. Begitu juga kamu. Iya, aku juga mau itu, sayang.
Dalam pekerjaanku menyediakan jasa seksual, aku tidak menjual suatu hal yang intim, privat atau personal kok. Aku tidak menjual diri. Kamu menjual diri. Yang kamu bilang tadi, apa? Pekerja seks sebagaimana buruh pabrik adalah komoditas. Iya kan? Kalian bekerja di bawah sistem kapitalis yang mengubah pekerja dan hasil kerja menjadi komoditas yang dijual di pasar. Itu menjual diri namanya. Iya, hanya dalam pengertian itu aku tidak keberatan. Apa boleh buat? Tapi yang aku ingin tekankan, pekerja seks tidak lebih terobjektifikasi dari yang lain. Meskipun banyak pekerja seks yang teraniaya. Ide bahwa prostitusi merupakan eksploitasi adalah kambing hitam dari kapitalisme. Masyarakat mainstream memproyeksikan segala kejahatan dalam kapitalisme pada prostitusi. Hal ini justru memungkinkan para pemegang kekuasaan dalam kapitalisme mengingkari bahwa sebenarnya mereka juga melakukan eksploitasi di bidang-bidang pekerjaan yang mereka anggap baik-baik. Oke. Di dunia kapitalis seperti ini, pada hakikatnya semua orang adalah pelacur. Ya sebab dirinya sebagaimana jasanya diperjualbelikan sebagai komoditas. Akademisi yang melacur. Itu juga ya. Tidak persis begitu. Tapi memang melihat pasar kerja seringkali kita melihat institusi akademik memperlakukan akademisi sebagai komoditas. Bahkan karena langkahnya lapangan pekerjaan, objektifikasi ini semakin tampak nyata. Para pencari kerja harusnya cemas terhadap kelayakan pasar kerja mereka. Aku menghabiskan 10 tahun untuk menjadikan diriku komoditas yang marketable di pasar akademik. Dan institusi yang menggajiku mengeksploitasi jasaku dengan menuntutku bekerja keras dengan bayaran yang rendah. Maksudmu, dalam banyak hal, akademisi itu seperti stereotip prostitusi jalanan. Kekuasaan yang dimiliki institusi akademik memang mirip dengan kekuasaan yang dimiliki mucikari atas pelakunya. Nah, pengalamanku sebagai pekerja seks kelas atas jauh lebih baik daripada ini. Aku lebih punya banyak pilihan. Aku bisa melakukan tawar-menawar sendiri. Aku mendapatkan bayaran per jam yang tinggi dan kemewahan hidup yang lain. Ya, tentu, aku tetap komoditas jual beli sebagaimana yang lain. Tapi nilaiku sebagai komoditas meningkat seiring dengan permintaan pasar jasa yang ditawarkan. Aku juga bisa kembali menjadi akademisi. Itu kalau aku mau. Ironisnya, mungkin dengan demikian, dengan kamu memiliki banyak pilihan, kamu lebih merasa sebagai seseorang ketimbang komoditas. Sementara aku, pelacur rendahan, dosen sekolah swasta, bergaji 3 juta sebulan, dan masih harus bekerja keras dengan skripsi jeplakan mahasiswa yang malas. Oh, malamnya. Setidaknya masih ada yang berharga dengan kita bekerja di dunia semacam ini. Setidaknya kita melakukan pekerjaan yang kita sukai. Kita tidak asal bekerja demi uang. Dan kita tidak bisa sepenuhnya dieksploitasi. Selama kita masih punya ruang privasi ini, masih punya pertengkaran-pertengkaran dan rasa takut kehilangan ini. Iya. Dan kita tahu di mana kita masing-masing berdiri. Persis di antara kamu dan aku inilah kita sanggup hidup bersama. Tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu pikiran mengendalikan perasaan dan mengubah keyakinan. Lebih baik aku tidak bertanya lagi tentang pekerjaan. Anggap saja aku tidak tahu. Dan kamu
Kamu harus pandai menyimpan rahasiamu. Jangan tinggalkan satu jejak pun yang membuatku ingat bahwa suamiku berbuat serong. Iya, kamu jelas punya argumentasi sendiri tentang jalan yang kamu pilih itu adalah sebuah alternatif. Barangkali yang mengantarkanmu pada suatu kebaikan yang banyak orang tak bisa lihat. Yang aku bisa lihat, tapi sulit untuk memahaminya. Ya, karena aku tidak suka jalan semacam itu. Jalan yang menyimpang, membuat perilaku itu tampak aneh. Dan hanya bisa dipahami lewat pertengkaran-pertengkaran yang panjang dan melelahkan. Aku tetap merasa lebih baik mati di arus utama ketimbang hidup tak tenang demi membuktikan sebuah pilihan alternatif. Tapi ku harap kita masih bisa hidup bersama dalam keyakinan yang berbeda ini. Salah memilih istri konservatif. Aku tahu. Sekarang ceritakan tentang keluarga kucing hijau berkilau. Oh, tidak. Kamu harus urus Coki dulu. Kurasa aku merebahan sebentar. Percayalah, sebelum tiket selesai diceritakan, kamu akan tertidur. Itu judulnya. Resurrective Cat. What a family. Iya. Di sebuah rumah, di sebuah kampung dekat dengan Chernobyl. Wah, settingnya berat. 10 tahun setelah instalasi nuklir itu bocor, seorang kakek memaksa istrinya untuk memasak salah satu ekor kucing mereka. Lalu apa kata istrinya? Kamu bertanya padaku, apa ya? Aku tak mau suamiku itu tak pantas. Jawab sang istri. Lalu apa kata sang suami? Kau menjarang air radio, rahimmu anjing gila. Katakan padamu, apa yang masih pantas di hidup ini? Kata kakek itu. Nenek itu tahu mata kakek itu rabun, tapi hidungnya mampu mengenali dengan baik bau-bau kucing mereka. 14 ekor kucing, 14 anak mereka. Kucing-kucing itu berwarna hijau berkilau oleh semacam kutukan, malapetaka yang menghabiskan orang selain mereka. Sedangkan kakek dan nenek itu berwarna kelabu, pucat pasir, hampir putih seperti asap. Dunia sudah diambang kehancuran. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kematian bukan lagi ketakutan yang sanggup membuat mereka berubah.
Sekretaris Stanley Malinda Ayu Bendahara Dana Pendidikan Pemerintah Humas dan Komunikasi Muhammad Taufik Hidayat, State Manager Muhammad Cinta Arab, Asisten State Manager Aziz Reza Ranjita, Setting Panggung Imam Irianto, Abdul Saputra, Jauh. berikan aplaus yang meriah. Intan Permatasari dan disutradarai oleh Muhammad Indra Pratama. Sebentar, kita juga kedatangan langsung penulisnya, Mbak Naomi Sri Kandi. Maju. Tentang ini didokumentasikan oleh Sinema Komunikasi UMY, RPC Pementasan ini disponsori oleh Institut Indonesia, Indobus, Legend Cafe, Moviebox, Indomaret, Rumah Coklat, Ortindo Digital Print, dan Media Partner, Suara Doma FM, Isada FM, Geronimo FM, Sinema Komunikasi UMY, RPC UMY, ADTV, RPC